Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita fikih. Pelajaran fikih Nah, kemarin kita sudah bahas tentang nawafidul wudu. Sekarang kita tentang babul ghusl. Bab tentang mandi. Mandi. Apa itu mandi? Antum pasti tahu ya. Mandi. Ya, mandi itu membersihkan badan dengan air. Nah, tapi yang di sini adalah akan membahas mandi yang disunahkan, mandi yang diwajibkan, dan selainnya. Bab mandi. Nabda bil qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang masih golek-golek, Ustazah harap duduk. Ustazah nggak mau dengarkan pelajaran fikih sambil golek-golek. Saya nggak mau ya. Yang lagi berbaring, Ustazah nggak mau duduk. Kalau bisa jangan nyandar ke dinding, tegak duduknya biar nggak ngantuk. Biar benar-benar pahami. Yang belum niat belajar fikih, ayo niatkan untuk belajar fikih, niat belajar untuk menghilangkan kebodohan. Jadi biar tahu kapan aja itu wajib, mandi sunnah, mandi wajib, nah dan selainnya. Babul ghusl, bab mandi. Bab mandi. Wa maujibuhu. Wa maujibuhu artinya dan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib kembali ke al-ghusl. Dan yang wajib-wajib dari mandi itu yang diwajibkan, maknahu wa maujibuhu yang diwajibkan. Nah, jadi yang diwajibkan mandi itu apa aja? Nah, yang pertama khurujul mani dafqan biladzah. Nah, keluarnya mani dengan ladzah, dengan syahwat. Nah, maksudnya contohnya ketika orang berhubungan badan keluar mani. Nah, ketika setelah keluar mani maka diwajibkan untuk mandi. Nah, la bidunihima. La bidunihima, tidak dengan keduanya. Maksudnya
eh, tidak dengan apabila keluar mani eh, tanpa bersetubuh, tanpa dengan syahwat, maka itu tidak wajib mandi. Wa in intaqala wa lam yakhruj ightasala lahu. Afwan, min ghairin naim. Nah, jadi kalau ada orang yang ini khususnya untuk laki-laki ya. Kalau ada yang tidur kemudian atau disebut dengan mimpi basah, itu juga diwajibkan mandi. Wa inintaqala wa lam yakhruj ightasala lahu. Wa inintaqala maksudnya apabila dia itu sudah bersetubuh, melakukan hubungan badan. Nah, ini untuk suami istri ya. Wa lam yakhruj ightasala lahu. Walam yakhruj ightasala lahu. Walam yakhruj, nah apabila dia sudah berhubungan badan tetapi air mani tersebut tidak keluar, ightasala lahu, maka tetap wajib baginya untuk mandi. Nah, jadi walaupun sudah berhubungan badan tapi ternyata air maninya tidak keluar, maka tetap wajib mandi. Yang pertama tadi adalah ketika keluarnya mani, yang kedua berhubungan badan tetapi tidak keluar mandi, tetap dihukumi wajib mandi. Fa in kharaja ba'dahu lam yu'idahu. Nah, dan apabila setelah berhubungan badan kemudian tidak keluar maninya, kemudian dia mandi wajib. Nah, kemudian setelah dia mandi maka keluar air mani tersebut, maka apakah itu harus mandi lagi atau tidak? Nah, tidak. Lam yu'idahu, tidak harus diulangi. Nah, karena apa? Karena memang mandi wajib itu hanya maksudnya sekali, tidak harus 2 kali. Nah, jadi kalau ada masalah apabila seseorang laki-laki telah berhubungan badan dengan istrinya kemudian tidak keluar mani, setelah itu dia mandi, setelah mandi ternyata keluar air maninya, maka dia tidak wajib mandi lagi. Nah, cukup yang tadi, cukup baginya mandi yang sebelum keluar air mani tadi. Paham ya? Wa taghibu hasyafah asliyah fi farajin asli qubulan kana au duburon. Nah, jadi ini masih tentang berhubungan badan. Jadi kalau kubul kita tahu ya, au kana dubur lubang untuk yang keluar buang air besar, itu dubur. Nah, dubur, kubul. Nah, dalam hukum asli bahwasannya tidak boleh melakukan hubungan badan melalui dubur. Nah, tapi di sini dikatakan walaupun seseorang itu melakukan dari dubur ataupun kubul, maka tetap wajib mandi. Walau min bahimah au mayyit. Nah, kecuali dengan dengan bahimah itu dengan hewan. Apabila ada orang yang berhubungan badan dengan hewan, na'udzubillah ya, kalau ada masalah seperti itu, maka gimana hukumnya? Apakah dia wajib mandi atau tidak? Tidak. Au mayyit itu dia manusia tetapi tidak bernyawa. Nah, apakah dia tetap mandi atau tidak? Tidak. Jadi yang wajib itu mandi adalah hanya ketika berhubungan badan dengan manusia, baik itu dari kubul ataupun dari dubur.
Kemudian kita lanjut. Itu yang pertama tadi ya. Pokoknya Antuna tulis aja. Yang diwajibkan mandi itu pertama keluarnya mani, yang kedua setelah berhubungan badan walaupun tidak keluar maka tetap mandi. Kemudian berhubungan badan baik itu dari kubul ataupun dubur. Tetapi kalau dengan hewan dan mayit maka tidak perlu mandi. Wa islamu kafir Wa islamu kafir, dan Islamnya seorang kafir. Nah, jadi ketika ada seseorang yang non muslim masuk Islam ataupun dikatakan dengan mu'allaf, maka ketika dia sudah berpindah agama menjadi agama Islam, maka dia wajib mandi. Wa maut, dan meninggal. Nah, maka itulah dia, ketika ada seseorang yang meninggal maka wajib kita mandikan. Nah, bukan kita ya, tapi mayitnya itu yang wajib. Wa haid ya, ini artinya udah tahu ini haid. Wa nifas, dan nifas. La wiladatun ariyatun andamin. Nifas, tahu apa nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. La wiladatun ariyah andamin. Nah, tetapi tidak untuk yang sudah melahirkan tanpa adanya darah. Pernah enggak dengar orang melahirkan tanpa keluar darah? Mungkin jarang ya, Ustazah Haja belum pernah dengar, belum pernah tahu, tapi mungkin zaman dulu mungkin ada, tapi ini sangat-sangat jarang sekali. Memang ada, dikatakan di dalam buku ini bahwa di penjelasan buku ini ada buku yang namanya Syarhul Mumti', itu punya Syekh Shalih Al-Utsaimin, penjelasan tentang buku yang kita pelajari ini. Beliau mengatakan bahwasanya memang ada orang yang melahirkan tanpa darah, tapi itu sangat jarang sekali, jarang. Nah, tapi memang ada gitu, makanya ada hukumnya gitu. Karena apa? Karena yang diwajibkan untuk mandi itu adalah hanya untuk yang bernifas. Nifas itu adalah darah. Sedangkan orang yang melahirkan tidak ada darah, tidak dikatakan dia itu sedang bernifas. Nah, sedangkan nifas itu adalah dikatakan nifas itu karena adanya darah setelah melahirkan. Kalau dia tidak ada maka tidak disebut dengan nifas, maka tidak wajib. Nah, kita ulangi lagi. Yang diwajibkan mandi tadi apa? Keluarnya mani. Kemudian setelah berhubungan badan walaupun tidak keluar tetap harus mandi. Kemudian berhubungan badan baik itu dari kubul ataupun dubur itu tetap mandi. Tapi kalau dengan hewan sama mayit apakah mandi? Tidak. Kemudian yang keempat, Islamu kafir, masuk Islamnya seorang kafir atau mu'allaf. Kemudian orang yang meninggal, kemudian orang yang haid, kemudian orang yang nifas, itu wajib mandi. Bukan ketika haidnya ya. Ketika sudah selesai masa haid maka dia wajib mandi. Ketika selesai nifas maka wajib mandi. Nah, gitu. Wa man lazimahul ghuslu haruma alaihi qiraatul Qur'an wa ya'burul masjid lil hajah wa la yalbathu fihi bighairi wudu'. Nah, wa man lazimahul ghuslu. Nah, dan
orang yang diwajibkan mandi, yang disebabkan dia itu wajib mandi tadi apa aja tadi? Orang haid, nifas, orang muallaf, kemudian orang yang berhubungan badan, setelah berhubungan badan. Nah, mereka kan dibebankan, maksudnya diwajibkan kepada mereka mandi. Nah, orang-orang yang ini yang diwajibkan mandi ini, dia diharamkan, harum alaihi, diharamkan atasnya apa aja? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa ya'burul masjid, dan berlama-lama di masjid, masuk masjid maksudnya, kecuali untuk yang memang ada keperluan nggak apa-apa masuk masjid. Tapi tidak ada keperluan ataupun hanya untuk duduk-duduk santai-santai, golek-golek di masjid, itu tidak boleh. Wala yalbathu fihi bighairi wudu'. Nah, pokoknya tidak menyentuh sesuatu yang di dalam masjid itu kecuali dengan wudu. Kecuali dengan berwudu. Kemudian, nah itu udah selesai ya tentang yang diwajibkan mandi. Nah, jadi udah paham ya. Ingat, ini yang berhubungan badan baik suami ataupun istri itu tetap wajib mandi, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Udah ya, selesai masalah tentang yang diwajibkannya mandi. Sekarang waman ghassala maitan, dan barang siapa dan bagi siapa yang telah memandikan mayit, au afaqa min junun, ataupun dia telah sadar dari kegilaan. Jadi ketika ada orang gila kemudian dia sadar, au ighma, ataupun dia itu pingsan, sunnah lahul ghuslu. Nah, disunnahkan untuk mandi, disunnahkan, bukan wajib. Bila hulmin ini adalah tanpa tidak mimpi basah, gitu. Tidak mimpi basah. Ketika ada orang mimpi tapi tidak mimpi basah, tapi dia itu sunnah mandi. Apa aja yang disunahkan mandi itu tadi? Nah, ketika dia itu selesai memandikan mayit, sadar dari dari junun, sadar dari kegilaan, sadar dari ighma, sadar dari pingsan. Ighma itu pingsan. Bila hulmin, tanpa dia itu mimpi basah, maka disunahkan mandi. Tapi kalau dia mimpi basah, maka itu wajib mandi. Jadi pembahasan tentang yang diwajibkan mandi, yang disunnahkan mandi, udah paham ya? Oke. Wal ghuslul kamil. Nah, mandi yang sempurna itu gimana? Kita akan bahas mandi yang sempurna itu. An yanwiya thumma yusammiya. Nah, hendaknya dia itu berniat. Nah, niat itu di mana-mana ya. Setiap mau melakukan apapun harus berniat. Nah, ketika ada orang yang berniat untuk melakukan hal kejahatan, itu sudah dikatakan diberlakukan suatu dosa kepadanya. Begitu juga ketika
ketika ada seseorang yang sudah berniat untuk melakukan hal kebaikan, kemudian ada uzur yang dia tidak bisa melakukannya, maka itu juga sudah tercatat pahala baginya. Contohnya apa? Ketika seseorang tidur tapi dia niat sebelum tidur saya mau sholat qiyamul lail, sholat tahajud nanti malam jam 3. Tapi qadarullah dia itu tidak bangun. Bangunnya udah azan subuh, maka dicatatkan bagi dia pahala niat sholat tahajudnya itu. Nah, gitu. Begitu juga ketika ada seseorang yang memang sudah niat melakukan hal kejahatan. Nah, gitu. Jadi niat itu dalam segala hal, mau baik itu melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik, nah itu sudah tercatat. Kalau buruk sudah pasti itu dosa, kalau baik sudah pasti itu insya Allah berpahala. Jadi penting ya niat itu. An yanwiya, hendaknya dia berniat, summa yusammiyah, kemudian dia membaca bismillah, wa yaghsilu yadaihi salasan, dan dia menyuci tangannya 3 kali, wa ma lawwasahu, dan apa-apa yang mengotorinya. Contohnya kalau kita lagi semasa haid, nah bersihkanlah kemaluan kita sebersih-bersihnya. Wa yatawaddau, setelah berniat kemudian membaca bismillah, kemudian menyuci tangan 3 kali, kemudian wa yatawaddau, dan kemudian berwudu. Nah, wudu juga adalah termasuk dari melengkapi mandi. Wa yahsiya ala ra'sihi salasan, dan menyiram dari atas kepalanya 3 kali, turawihi, sampai dia itu basah ya, kayak mana kita mandi. Wa ya'ummu badanahu ghuslan salasan, dan menyiram badannya 3 kali. Wa yadalukahu, yadalukahu itu menggosok-gosok, kayak kita pakai sabun, tapi bukan pakai sabun lah namanya. Ketika kita pakai sabun, kita pasti menggosok-gosok badan kita gitu. Pakai tangan ya, maksudnya ini ya, dulu kahu itu pakai tangan, bukan pakai spons, pakai tangan. Nah, jadi digosok-gosok badannya. Wayataya mana, maksudnya wayataya mana ini adalah mendahulukan yang kanan. Nah, ini termasuk dari sunnah ya. Jadi kalau kalian mau mandi, coba biasakan mulai hari ini, ketika mandi itu coba biasakan semua dari kanan dulu. Ketika menggosok kita ya, kalau mandi pakai spons, nah jadi tangan kanan dulu, ataupun yang mulai nyabuni dari kaki kanan dulu. Kalau badan pun bagian kanan dulu baru kiri, gitu. Wa yaghsilu qadamaihi makanan akhar, dan menyuci kakinya. Nah, jadi lengkap ya, dari kepala, badan, menggosok-gosoknya hingga kakinya. Wa mujazi'u an yanwiyah. Nah, ya, dan mujazi'a dikasih, maksudnya dikasih baik melakukan an yanwiyah. Kalau tadi itu kan dikatakan wudu yang lengkap. Kalau ini juga gimana ya mengatakan mujazi'u itu?
Kalau kita melakukan itu baik. Gitu yang dimaksud dengan mujazi'u. An yanwiyah, dia itu berniat, summa yusammiya, seperti yang di atas ya, membaca basmalah, wa ya'ummu badanahu bil ghusli marrah, dan kemudian dia menyiram badannya itu, wa yatawaddau, dan kemudian dia berwudu, kemudian wayak tasilu bisa'in, dan kemudian dia mandi sesuai dengan kira-kiranya lah, maksudnya jangan mubazir. Kira-kiranya ini cukup mandi segini, jangan di lebih-lebihkan, maksudnya cukup segini mandi, kira-kira udah bersih segini nih. Jadi jangan mubazir menggunakan air. Kemudian yusannu li junubin ghuslu farjihi wal wudu. Nah, disunnahkan juga bagi orang yang sedang berjunub, ghuslu farjihi, menyuci kemaluannya, kemudian berwudu. Tidak bagi orang yang makan ataupun tidur ataupun yang melakukan hubungan badan. Oke, paham? Nah, jadi itu ya tentang seputar tentang hukum mandi yang disunahkan dan yang diwajibkan. Oke. Nah, tatim bilhamdalah mungkin sampai hari ini dulu. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah harap apa yang antuna dapat hari ini diaplikasikan di rumah, dipraktikkan sehari-hari, karena orang yang bodoh lebih baik daripada orang yang berilmu tatkala dia tidak melakukan atau tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dikatakan seseorang yang bodoh itu lebih baik daripada orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya? Kenapa? Karena bisa jadi orang yang bodoh ini, orang yang tidak tahu ilmu ini, contoh ya, ada si A dan si B. Si A tidak tahu bahwasannya ketika sadar dari pingsan itu sunnah berwudu. Sunnah mandi. Nah, jadi si A itu nggak tahu dia bahwasannya setelah sadar dari pingsan itu disunahkan untuk mandi. Sedangkan dia si B, dia tahu bahwasannya hukumnya sunnah ketika seseorang sadar dari pingsan kemudian mandi itu sunnah, dia tahu si B ini, tapi dia tidak pernah melaksanakan. Nah, mana yang lebih baik, si A atau si B? Si A. Karena apa? Bisa jadi kalau si A dia tahu, dia mengamalkan. Nah, makanya dikatakan orang yang tidak berilmu itu dengan orang berilmu tapi tidak mengamalkan lebih baik orang yang tidak berilmu. Karena apa? Bisa jadi orang yang tidak berilmu ini dia mempraktikkan apa yang dia dapat. Nah, gitu. Jadi ustazah nggak mau kita termasuk orang yang lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Nah, tujuan kita belajar adalah apa? Untuk menghilangkan yang namanya suatu kebodohan. Nah, jadi berusahalah untuk tidak mempertahankan yang namanya kebodohan. Nah, itulah dia. Tapi yang lebih sedihnya adalah orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan lebih parah daripada bodoh ini. Padahal kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan namanya kejahilan. Kejahilan itu kebodohan ya. Nah, jadi ustazah harap gunakan ilmunya sebaik-baiknya. Semoga Allah
memudahkan kita dalam segala urusan kita. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.